Jadi itu, hal-hal itulah yang membuat kemarin tuh kita sempat bilang, udah kita nggak usah lanjut lagi gitu. Kalau Sarah jalan kaki di Jakarta, terus orang lainnya, ih siapa nih? Sarah ya, langsung diculik kamu nanti. Kayak kau udah bilang itu berapa kali deh. Dari Krisdayanti Lemos. Oh, dari Mimi. Question. Jiel dan Menzel ke rumah Mimi kapan dong? Ya ini, pengen aku jawab banget ya pertanyaannya. Halo guys, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari follower-follower aku yang kemarin aku udah sempat posting di feed Instagram pas di pesawat foto aku sama Sarah. Jadi hari ini kita akan jawab semua pertanyaan. Gak semua sih, yang udah dipilihin aja sama tim Mansyah. Untuk pertanyaan pertama dari food.apr. Kaziel sama Kak Sarah beda berapa tahun? Terus pertama kali ketemu gimana? Pokoknya mau ceritain dari awal kenalan sampai kayak sekarang gimana? Pokoknya gitu, kalau umur kita beda 2 tahun ya. Nah, kalau kayak cerita dari awal dari Sarah lebih baik. Aduh. Karena dia yang lebih tahu dari awalnya kan aku yang deketin. Jadi perasaanmu tuh gimana pertama kali deketin aku? Kalau aku yang cerita kurang enak. Iya, Harus dari kamu. pertama kali kita ketemu tuh di Menzel, di hotel di Ubud. Nah itu kan kamu maksudnya hotel pertama kamu di Bali kan pas datang. Ya itu dia langsung ke hotel. Terus tuh ketemunya itu pas itu malam ya. Aku pulang kerja terus ke Menzel bentar nyamperin karena mama suruh kesana kan. Itu kayak jam 9 malam gitu. Ya udah ketemu Bunda Pipi, Kak Loli sama dia. Nah awal-awalnya tuh kayak ya udah gitu. Kamu ngeliat aku tuh gimana sih orangnya? Kaku. Kamu kan bilang aku kan kaku. Kayak bukan kaku ya, awkward. Lebih ke canggung. Gitu Apalagi sih, dia bukan diem, kaku. aku juga orangnya gak terlalu banyak ngomong. Jadi kayak gimana? Tapi gimana awal dari pendekatannya tuh apa sih? Gimana sih Kayak- kamu ngeliat aku gitu? Apalagi kan keluarga artis, pasti ada beda dong. Ya awalnya tuh kayak agak ragu gitu kan, apalagi dengan aku yang sangat tertutup dulu. Nah, kayak aduh dideketin gimana nih, kayak bingung banget pas tuh. Tapi ya udah kayak udahlah ikutin aja gitu. Saya kayak go with the flow. Nah, itu udah deh. Udah deh apa? Ya udah nyaman. Sih. Nah terus kan banyak yang deketin kamu tuh waktu itu. Nggak banyak sih, maksudnya 2 orangan. Nggak ada. Ada yang deketin kamu waktu Nggak itu? ada. Ada. Enggak, kamu tuh. Enggak kan? Waktu kau deketin aku, itu kan kamu juga. Kenapa kamu nggak mau bilang? Kan maksudnya sebelum kenal sama aku ada yang deketin kamu. Oh sebelum, kau bilang pas deket. Enggak, sebelum. Oh sebelum, ada. Tapi cuma, ya. Nggak berani ya? Nggak, pas ketemu kamu, dia tangannya gemeteran ngambil cangkir. Itu soalnya pas tuh dia sebenarnya nggak ketemunya tuh sama aku gitu, jadi indirect dia langsung mama. Ya aku juga waktu itu langsung ketemu mama. Enggak, bukan. Jadi kan kalau kamu beda nih, kamu tuh ngechat aku terus bilang ketemu Lula, terus baru ketemu mama. Nah kalau itu enggak, jadi aku benar-benar nggak tahu. Terus mama kayak, Sarah cepet mandi. Kenapa? Itu ada si A gitu. Gitu. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Angkat cangkir aja gemeteran dia depan Sarah. Nah. Iya kan? Nggak tahu, udah lupa aku. Mama. Lupa atau males ceritain? Itu SMA kelas 1. Iya SMA kelas 1. Udah lupa. Dari ika.ffr. First impression pas ketemu Kak Sarah gimana? Sebaliknya juga first impression pas ketemu Kak Jiel. Kalau first impressionnya sih, ini anak kan sebenarnya waktu itu nggak nyangka bakal dapetin dia juga sih, soalnya kan ini anak kayaknya susah banget dideketin, habis itu belum pernah pacaran, tapi
gimana ya, bunda waktu itu senang banget. Terus pas pertama kali kenal juga anaknya baik gitu, kayak sopan, terus mau ngobrol, terus selalu senyum, bukan yang kan biasanya banyak ya cewek yang ketemu keluarga malah main HP, nggak dengerin orang ngomong. Kalau dia tuh nggak, dia tuh dengerin orang ngomong, terus nggak buka HP pas kita ngomong. Jadi dia sangat menghargai gitu orang di sekitarnya. Tapi aku merhatiin ya, aku first impression ke kamu apa ya? Terus kayak diem gitu kamu. Jadi kayak aku nggak terlalu tahu ya first impression aku. Soalnya kayaknya dia pas sebelum ketemu udah tahu aku ya. Enggak, ya tahu, sekedar tahu kayak oh ini anaknya ini gitu. Terus udah gitu aja, kayak biasa aja gitu. Terus waktu itu kan dia ngasih kopi. Hah? Kamu ngasih kopi ke aku. Kapan? Waktu pas di Kuta itu. Oh iya, benar. Terus pas dia lagi megang ayahku, Bapak Anang tiba-tiba tangannya gini, terus kena di kepala dia kopinya. Nah itu coffee bean. Awkward banget sih di situ. Ya coffee beansnya, nggak sengaja itu mah. Iya tapi di situ kayak. Dia sih agak canggung gitu. Oke, dari Siti Rani Sukayasi 1. Di antara kalian siapa yang cemburuan dan suka manja? Kasara apa Kazial? Kalau cemburuan sih bukan Tidak kamu. Enggak kalau tadi apa? Cemburuan sama apa? Siapa suka cemburuan sama suka manja? Tapi kalau cemburuan manja, itu nggak yang kayak pokoknya aku nggak mau tahu ya kayak gitu, nggak kayak soalnya gitu. Kan dia nih tadinya kan tutup banget, terus sekarang mau kuliah di Jakarta kan pasti ada pikiran-pikiran dia bakal punya teman baru, nanti bakal satu kelas sama cowok yang mungkin ya jadi dekat, terus nanti jadi lupa, kan bisa aja. Ya aku nggak kayak gitu ya, masa kayak kalau misalnya secara sekolah akademis itu ya paling kalau temen cowok ya sekedar kayak kerja kelompok ya udah. Ya, tapi kan nanti gitu. ada yang deketin atau gimana kan kita nggak tahu. Ya kan kamu tahu aku, maksudnya kayak aku jawab chat orang aja. Ya bisa aja kalau misalkan cowoknya. Hai, kamu mah pikiran enggak gitu. Kalau misalkan cowoknya. kalau misalkan cowok. Dari dulu kayak gitu. Enggak, Kalau kamu tuh pikirannya dari dulu kayak gitu. Kamu kalau lagi kuliah di Jakarta nanti pasti aku tinggalin. Kayak gitu. Enggak, padahal dia kayak kamu kayak nggak percaya sama aku gitu loh. Enggak, misalkan nih cowoknya deketin terus akunya sibuk gitu. Nggak harus. Kamu nanti merasa aduh cowokku sibuk. Bagus lagi kamu sibuk. Oh. Kan berarti kamu sibuknya tuh ada pekerjaan gitu, berarti Kan ada juga cewek yang merasa jawab. sibuk akhirnya ada yang merasa bikin dia lebih nyaman gitu, akhirnya dia berubah. Nggak, bisa aja. Aku kan nggak kayak gitu, maksudnya kayak aku lebih suka kamu sibuk sumpah. Kalau manja kamu kan manja. Dua-duanya. Dua-duanya manja. Biar impas. Soalnya dia kayak anak kecil guys. Kamu juga? Enggak, kamu kayak anak kecil. Udah deh. Dari Ewayo_, seposesif apa hubungan kalian berdua? Enggak posesif sih. Soalnya aku percaya sama dia, kalau misalkan dia mau ketemu, aku juga okein aja. Karena aku udah tahu dia kayak gimana sih. Bukan tipe cewek yang gatel gitu lah sih. Jadi aku percaya sama dia. Kita kayaknya nggak pernah larang-larangin gak sih kalau misalkan aku mau ketemu siapa, kamu. Kayak kemarin aku bilang kan aku mau podcast sama ini, kamu juga kan. Ya nggak apa-apa, kan podcast. Gitu. Iya. Saling percaya sih, ya kan? Kalau kamu? Enggak, kamu? Ya mungkin bukan posesif sih, pasti kalau apalagi LDR ya kan, itu pasti ada rasa-rasa yang kayak agak sedikit, ya kalau dibilang posesif yang kayak pokoknya nggak mau tahu ya, itu enggak sih kamu, tapi kamu yang lebih kayak cemburu-cemburu anak kecil gitu. Iya nggak sih? Tapi cemburu dia tuh yang kayak imagining something gitu, bukan yang kenyataan kayak Sarah ketemu orang terus dia yang kayak kamu ketemu ini ya, itu enggak, dia tuh yang lebih kayak kamu ke Jakarta terus kayak gini, terus kayak gini, pokoknya kayak gini nanti aku ditinggalin, aduh gimana, kayak enggak kayak gitu dia cemburunya. Pertanyaan dari Baby Floor. Sebutkan 3 sifat yang disukai dan tidak disukai masing-masing ya. Jangan jadi berantem. 3 sifat ya? 3. Ada kamu dulu. Kamu dulu. Yang suka dulu deh. Yang suka
ya orangnya perhatian pasti. Terus kayak tanggung jawab. Oh, kalau disuruh mikir kayak gitu susah. Caring itu termasuk kayak caring. Jadi dia tuh kayak pentingin keluarga. Ya, itu sih. Terus yang nggak suka, ya tadi satu hal itu cemburu yang berhayal-hayal itu. Terus kadang-kadang tuh sensi. Oh iya. Ya, sensi itu kadang-kadang muncul itu yang ketiga udah ngambek gitu. Udah, itu aja sih. Aku ya, dari yang aku suka dulu ya. Oke. Aku yang suka dia tuh baik, Baik terus itu menghargai. general. Ya maksudnya dia tuh bisa berbaur sama orang lain, terus sama keluarga aku juga deket. Ya itu yang aku bilang, kamu tuh bukan, padahal kan sekarang ada banyak aplikasi kayak TikTok, gitu, Instagram. Tapi kamu tuh kalau misalkan diajak ngobrol atau misalkan dinner, kamu tuh gimana caranya pokoknya nggak ngeliat HP aja gitu. Karena kan bunda selalu ngajarin kan, kamu nih kalau lagi dinner sama orang itu jangan main HP, ngerin. Nah itu sih. Apalagi ada lagi sih satu lagi. Apa? Satu lagi tuh perhatian. Tumben lo bilang perhatian. Yang nggak suka. Aku sebenarnya udah tahu sih yang sifat yang kamu nggak suka dari aku. Dia itu bisa dibilangin anaknya. Jadi kalau udah bilang aku suka ini, padahal enggak, itu bukan begitu caranya. Enggak, pokoknya dia bilang sampai kita debat aja, sampai kita berantem, dia baru iya sih bener juga ya. Jadi awalnya tuh harus debat dulu gitu, harus berantem dulu baru dia percaya omongan aku gitu. Terus kadang-kadang tuh dia ada di mana saat dia tuh diem gitu. Nggak tahu, nggak padahal nggak ada apa-apa nih, tiba-tiba dia diem gitu. Nggak tahu. Ya pengennya diem. Tuh kan satu lagi apa ya? Susah dibilangin lah pokoknya udah. Kemudian dari Fatmawati Rahayu, semenjak kalian jadian, perubahan sikap kalian masing-masing gimana? Dan semoga hubungan kalian langgeng ya. Yang berubah coba dah, kan dari kamu banyak berubah. Hah? Apa berubah sifatnya kan? Dari yang dulu sampai sekarang kan kamu kan banyak berubah. Sebelumnya sih kan emang Sarah tuh orangnya tertutup banget. Jadi kayak private account, terus kalau di sekolah juga yang kayak udah selesai sekolah yang nggak main gitu, yang langsung pulang gitu. Nggak gitu juga sih. Pulang atau nggak les matematika, kayak gitulah. Terus semenjak ada dia, itu lebih kebuka lah. Maksudnya kayak kan sekarang udah sering ketemu orang baru, jadi kayak mau nggak mau nih harus tahu caranya ya berbaur gitu, ngobrol segala macem. Terus dari segi penampilan juga, maksudnya ya dulu kan bodoh amat banget orangnya, apalagi sekolah kan, jadi kayak mungkin cewek-cewek lain tuh yang masih ngeliat penampilannya mereka gitu. Kalau saya tuh yang benar-benar ya udah gitu, sekolah, maksudnya soal penampilan tuh nggak bodo amat gitu. Rambutnya aja buset deh. Ya dadah ya. Ya gitu. Terus sebenarnya saya lebih merhatiin penampilan itu semenjak lulus sekolah. Ya, lulus sekolah tuh udah mulai yang kayak tahu catok, yang kayak gitu. Maksudnya makeup itu setelah lulus sekolah sih. Habis itu ketemu dia ditambah lagi gitu. Kalau aku sih nggak ada yang berubah. Tapi kamu lebih gini nggak sih sekarang, kayak maksudnya mungkin karena ini dari segi sepupuku ya, maksudnya kan sepupuku dulu sering nonton dia nih di vlog-vlog gitu. Katanya dulu tuh dia nggak mau banget ngelihat, maksudnya kalau ada kamera nih kamu tuh yang kayak menjauh gitu, kayak nggak mau ngomong depan kamera. Terus sekarang tuh gue juga udah ada podcast, terus kamu yang jadi hostnya, terus apa-apa kamu yang ngomong. Itu juga suatu perubahan gak sih? Iya, tapi kalau dari awal deketin sampai sekarang nggak ada sih. Ya maksudnya dari segi sifat. Apa aku berubah? Coba kamu kasih tau. Mas kan lebih kurus. Lebih kurus ya. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya dari Maria TV 96.
Jawab jujur dong, kalian pernah ada rasa bosan dan pengen putus nggak? Ya gimana ya, kan namanya LDR itu berat banget. Kalau ngomongin kesana sih ada. Kamu aja yang ngomong. Karena LDR itu guys, apalagi pas kemarin dia itu Yang paling berat itu yang pas yang kamu kena kemarin COVID kan. Nah, Terus COVID. kan kalau nggak habis kena COVID itu kan nunggu sembuhnya lama. Habis itu kalau mau naik pesawat itu harus divaksin. Nah, itu kan 3 bulan. Nah di situ aku tuh udah pikiran, aduh masa iya 3 bulan aku harus nunggu, kita nggak ketemu. Nah, dari situ adalah rasa-rasa kayak udah deh kita kayaknya nggak usah berhubungan lagi gitu. Kayaknya dari kamu juga kan pasti ada dong. Iya sih, maksudnya kayak pas tuh benar-benar sih yang sebulan ini kan itu kena COVID. Terus selesai COVID juga opa juga kena COVID, terus opa meninggal. Ya pokoknya kayak berderet gitu, terus ya kan pas tuh nggak ada waktu buat kesini juga gitu, soalnya kayak semuanya packed banget. Apa namanya? Iya, jadwal dia juga di Bali tuh penuh banget. Jadi abis dia kena COVID, kakeknya juga kena, abis itu kakeknya ke juga rumah yang satu sakit. juga kena. Jadi kondisinya juga lagi sibuk banget sih. Ya terus mama juga sendiri kan, dia aku di sana nemenin mama gitu. Kalau dia kesini kan nggak mungkin. Itulah jadi Aku masuk sebulan sih. Jadi itu hal-hal itulah yang membuat kemarin tuh kita sempat bilang, udah kita nggak usah lanjut lagi gitu. Lebih baik kita temenan gitu. Kan? Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Stefani Divina. Tips langgeng LDR ala Giel dan Sarah dong biar saling percaya satu sama lain. Tips langgeng LDR. Ketemu. Kalau itu sih apa ya? Kalau itu dari dianya sendiri sih. Kalau dia kan emang pribadinya emang udah terbentuk seperti itu ya. Jadi misalkan kayak dia tuh bukan anak zaman sekarang gitu loh yang gadget banget, terus suka keluar malam, suka apa. Enggak, dia tuh bukan anak yang kayak gitu. Dia tuh anaknya yang pulang sekolah tuh langsung tidur, langsung kerjain PR. Jadi itu yang membuat aku percaya gitu loh sama dia. Ya, kalau misalnya kalau dibilang tips LDR apa ya, maksudnya ya saling percaya aja intinya. Ya jangan saling ngekang gitu sih, karena Maksudnya saling percaya aja, jangan Jangan satu yang sama ngatur-ngatur lain gitu. ngatur-ngatur. Nanti kalau kalian ngatur-ngatur Pusing gitu gitu. malah jadinya berantem sih. Pertanyaan selanjutnya dari Eti8395. Apa yang dikangen dari masing-masing Kak Giel dan Kak Sarah kalau lagi LDR? Kalau yang aku kangenin banget sih sifat anak kecilnya aja. Sifat manjanya aja sih. oh gitu. Ya sama orangnya juga. Tapi sifat kan kalau dari sifat tuh sifat anak kecil kamu gitu loh, kayak yang manja gitu. Ya aku kangenin. Kalau misalnya dari aku ya orangnya sih, maksudnya kayak Ya apanya maksudnya yang kalau kamu ada tuh lebih enak, maksudnya lebih tenang. Jadi kayak kalau misalnya lagi LDR tuh yang kayak aduh ya kayak worried banget gitu kayak. kalau dia sih kayaknya yang paling dikangenin tanganku ya. Itu suka tangan yang gini loh, yang tangan ganteng gitu loh. Yang jeans. Iya, yang ada. Kenapa gitu? Apa? Yang kayak gini-gini nih Ya, tuh. emang dari dulu sama temenku. Oh. Pertanyaan selanjutnya dari Jeon underscore Mama. Sarah kuliah di universitas apa? Terus ngambil jurusan apa? Oke, kamu deh menjawab. Dia dari SMP, SMA dia kan inter. Jadi kemarin tuh aku udah bilang sama dia kan, coba deh kamu masuk negeri. Terus dia dari awal juga udah bilang kan, aduh aku takut deh kalau masuk negeri karena kan dari mata kuliahnya, terus materi tesnya. Ya beda, pokoknya beda aja. Jadi kayak diantara misalnya 5 subjek itu yang aku ambil di sekolah yang lama itu cuma 1, kayak misalnya cuma ekonomi doang. Kalau ya sama matematika, tapi matematikanya juga beda. Jadi dia tuh nggak terbiasa sama pelajaran yang non inter ya. Ya tapi kan pas itu juga yang pas ambil salah satu universitas negeri itu aku emang ambilnya yang inter, maksudnya jadi tesnya juga inter. Kan aku udah ambil 1 tahun gap nih, otomatis kan aku nggak megang, maksudnya nggak belajar, nggak megang buku lah istilahnya gitu, kan pasti lupa. Nah terus
aku prepare itu cuma dalam waktu pas tuh nggak lebih dari sebulan, jadi kayak cuma Jadi istilahnya 2 dia ini minggu. ketemu soal yang sebelumnya dia nggak pernah belajar, nggak pernah tahu tahu, apa. nggak pernah dengar, nggak pernah diajarin sama gurunya waktu SMP sampai SMA ya. Ya terus tiba-tiba ada gitu. Terus tiba-tiba ada ya dia Mm-mm. nggak bisa. Dari Krisdayanti Lemos. Oh, dari Mimi. Question. Giel dan Menzel ke rumah Mimi kapan dong? Ya ini pengen aku jawab banget ya pertanyaannya. Sebenarnya aku senang banget lihat Mimi sekarang bisa begini, bisa open banget ke anak-anaknya. Kalau Mimi nanya begitu, sebenarnya dari awal sebenarnya nggak ada niatan untuk apa ya, nggak mau main ke sana atau nggak ada reach out ke Mimi. Sebenarnya dari dulu pengen banget sih. Aku udah sempat bilangnya waktu itu ya sama kamu. Iya, sebenarnya juga komunikasinya juga sih ya. Kan Sarah juga baru datang, terus kemarin dia juga di sini nggak lama, jadi memang waktunya susah. Jadi aku berharap sih nanti Mimi mungkin bisa datang juga ke rumah atau kedepannya kita bisa bikin vlog bareng sama Sarah juga, itu lebih baik lagi ya. Sebenarnya aku sih senang banget Mimi kalau mau Mimi bikin vlog bareng kita ya. Aku benar-benar nunggu banget bisa terjadi. Dan mungkin nanti aku akan cari waktu untuk main ke rumahnya Mimi. Siapa tahu di sana mungkin ada siapa yang kan Om lagi di Timur ya, belum datang. Mau kenalan juga sama Sarah, bagaimana kan? Kamu kan ketemu Mimi tuh udah pernah berapa Iya kali? udah. Berapa kali? Baru pas di acara kalau Acara kaloli yang pertama tuh yang lamaran, abis itu yang kedua tuh yang henna night. Iya. Itu. Ih Sarah cantik banget. Ih cantik banget, kamu langsung dingin. Sarah cantik banget gitu. Pengen sih yang ketemu. Iya nanti kita atur jadwalnya, nanti Nanti aku kabarin Bapak dia Mimi, yang atur. nanti kita buat konten juga Sarah ketemu Mimi gitu, ngobrol. Mm. Dan selanjutnya dari Ratna Triana 25_. Giel, kalau Sarah kuliah di Jakarta, tinggal di mana nantinya? Kalau tinggal di rumah Giel, di kamar siapa? Kalori. Oke. Kemarin mamanya, aku kan ke Bali, terus mamanya udah bilang, udah Jill nanti gimana ya Sarah di Jakarta, tinggalnya di mana ya? Terus mamanya bilang, udah deh kamu ini aja, kamu cariin apartemen buat Sarah. Terus aku mikirkan, Sarah yang belum pernah hidup di luar selain di Bali, terus dia harus hidup di Jakarta, yang dia belum tahu lingkungan sekitar di Jakarta itu gimana kerasnya, dia nggak tahu. Tapi aku nggak yakin aja sih sama dia. Kayak Itu kan ini dia udah anaknya- masalahnya. dia- Dia tuh dia kayak anaknya- langsung menghayal yang enggak gitu. Dia kamu kayak gini. enggak, kamu nggak bisa bawa mobil ya kan? Ya udah pakai ini aja. Apa? Terus nanti kamu sendiri, terus nanti kalau ada yang iseng gitu gimana? Kamu kan belum tahu lingkungan Jakarta. Ya udah. Itu sih yang aku takutin kalau misalkan dia nanti di apartemen sendiri, atau Ya, nanti kan nggak sendiri-sendiri kata banget mamanya sih. yang bisa dari apartemen itu jalan kaki ke kampus. Kalau Sarah jalan kaki di Jakarta, terus orang lainnya, ih siapa nih? Sarah ya, langsung diculik kamu nanti. Kayak kau udah bilang itu berapa kali deh. Iya, karena aku takut dia kan, takut kalau kamu kenapa-napa. Iya, ngerti. Nanti aku akan kehilangan kamu sih gimana? Iya kan? Tapi aku juga maksudnya nggak bisa selamanya itu dalam kayak gimana ya? Kan kita nggak tahu nih kedepannya gimana. Ya kan, aku ngerti juga ngerti sih itu, kan? ngerti. Kan maksudnya kalau misalnya aku nggak tahu nih sekarang, itu nantinya tuh yang bakal bahaya gitu. Mending aku tahu sekarang gitu, kayak oh ternyata kayak gini ya, kayak gini. Ya kamu tinggal maksudnya ngasih tahu arahan aja, nanti kayak gini loh, kayak gini nggak boleh ya, bla gitu Nah, aja jadi mendingan sebenarnya. mendingan dia tuh di apartemen sendiri gitu yang deket. Kamu tuh udah kayak Soalnya kamu nggak pernah tinggal sendiri loh. Iya, ini maksudnya ini kan iya maksudnya challenge aku juga gitu loh. Kalau selamanya dalam kehidupan yang maksudnya kayak Yang nggak berani keluar dari zona nyaman gitu. Iya, ya at least maksudnya tahu aja gitu. Ya aku sekedar sih berharap tahu. yang terbaik aja ya. Ya dah. Dari Azriel.as Love Mak Nusantara. Oh ya ini mak ngasih kado nih. Ada rencana duet bareng nggak? Giel gitar dan Sarah nyanyi atau Ada. Apalagi dia kan di Bali itu setiap minggu
ini les nyanyi. Udah nggak sih? Iya tapi kamu les nyanyi dan kamu tuh bisa nyanyi. Suara kamu enak. Karena kalau aku misalkan aku denger suara orang gak enak, aku ngomongin kan, tapi suara kamu tuh enak. Yes. Gitu. Jadi nanti kita bikin. Iya. Semoga. Atau duet atau aku main gitar dia nyanyi. Tunggu aja deh. Soalnya suaranya dia bagus kan, sayang aja kalau misalkan orang tuh nggak dengar. Apalagi kemarin aku tuh sempet storyin dia nggak tahu pas dia lagi nyanyi. Itu yang komen baik banget sih di story itu kayak, ayo dong suaranya Kak Sarah kok bagus banget ya, ayo dong bikin lagu, bikin cover, bikin apa. Ya, mama kan juga pasti senang gitu ngeliat. Iya soalnya mamanya seneng banget kalau dia ya mama nyanyi. saya kayak, ayo Sarah, ayo. Supporter. Soalnya mamanya tuh selalu bilang sama ayahku suka bilang, nyanyi itu bukan masalah Iya, berani itu bener tampil sih. apa enggak, nanti kalau ke depannya kalau kamu berani tampil, berani nyanyi di depan orang itu Pede. nanti PD-nya tuh akan terbangun gitu. Misalkan nanti dia bakal ketemu sama orang terus dia kayak meeting sama orang, itu PD-nya tuh ada gitu. Jadi bukan masalah nyanyinya sebenarnya. Bener sih. Nanti kepedean dirinya aja yang mau dibangun gitu. Oke. Pertanyaan dari Ade Rizka 0707. Kak Sarah kasih tips cara biar suaranya lucu kayak suaranya Kak Sarah. Gimana tuh? Banyakin makan permen. Aku aja jarang. Apa ya dari lahir sih? Nggak ada tips itu. Suara kamu tuh lembut banget. Mbak aku sampai ada nih temenku. Jadi kayak setiap kali aku ngomong nih sama dia, suaranya juga di kayak dikecil-kecilin. Ya Sarah, kayak digini-gituin. Oh, iseng-isengin Iya, kamu isengin. gitu. Ih suaranya dia tuh kadang kayak aku juga digituin. ngomong, apa kamu ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Nih, Apalagi kalau dia lagi bete. nanti aku teriak. Nggak gitu ya, nggak gitu juga. Oke. Oke guys, thank you for watching. Mohon maaf teman-teman, kita nggak bisa jawab semua pertanyaannya, ada 1000. Jadi mohon maaf teman-teman, mohon maaf teman-teman nggak bisa jawab semuanya. Iya. Dan terima kasih yang udah nonton konten ini, semoga menjawab semua pertanyaannya. Jangan lupa komen yang banyak juga. Bye bye. Bye guys.